Om Swastiastu. Hai semua, mari simak video kami mengenai penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Let's go! Let's go. Guys, ini aku ada brosur tentang diabetes mellitus. Nah, gimana kita bagiin ini ke masyarakat sambil kita mengedukasi masyarakat tentang apa itu diabetes mellitus. Setuju? Setuju. Yuk, kita bagikan. Permisi Kak. Di sini kita ada brosur. Brosur ini tentang diabetes mellitus. Semoga Kakak bermanfaat ya. Makasih ya. Ya, sama. Permisi Ibu. Selamat siang sebelumnya Ibu. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya, bolehkah kami meminta waktu Ibu sebentar? Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sebelumnya Ibu, ini kami ada brosur. Nah, tujuan di sini kami ingin memberikan ibu edukasi mengenai tentang penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, sebelumnya pasti Ibu sudah pernah dengar kan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini. Tujuan kami di sini ingin menjelaskan kepada Ibu apa sih itu penyakit diabetes mellitus atau kencing manis dan bagaimana cara penanganan dari penyakit ini. Di samping itu agar Ibu lebih paham mengenai tentang penyakit ini. Baik Ibu, apakah di sini saya akan memberitahukan Ibu apa sih itu penyakit diabetes mellitus atau yang masyarakat umum sering kenal itu dengan penyakit kencing manis atau sakit gula. Sebelumnya, apakah Ibu tahu itu apa sih penyakit kencing manis atau sakit gula tersebut? Tidak tahu. Baik, di sini saya akan ngejelasinnya. Penyakit diabetes mellitus atau sakit kencing manis atau sakit gula itu adalah suatu gangguan metabolisme kronis atau akut dengan multietiologi atau penyebab yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat dari insufisiensi dari fungsi insulin. Itulah secara umum apa sih pengertian dari diabetes mellitus atau penyakit kencing manis atau sakit gula. Ada berapa sih klasifikasi diabetes mellitus tersebut? Seperti bisa Ibu lihat di sini, klasifikasi diabetes mellitus itu terdapat tiga, yaitu yang pertama ada diabetes mellitus type 1 dan diabetes mellitus type 2. Dan yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Yang pertama itu ada diabetes mellitus type 1 yang bisa Ibu lihat lebih sering terjadi pada usia remaja. Lebih kurang dari 90% itu infeksi memproduksi insulin, dan insulin yang diproduksi itu sangat sedikit Ibu, hanya sekitar 10% dari penderita diabetes mellitus. Terus kebanyakan juga terjadi diabetes type ini terjadi pada rentang usia di bawah 30 tahun. Terus yang kedua ada diabetes mellitus type 2, yaitu ini tidak ada kerusakan pada pankreas. Pankreas tersebut adalah organ yang terletak di belakang perut, sehingga insulin itu sangat resisten terhadap efek insulin, sehingga tidak ada insulin yang dapat cukup memenuhi kebutuhan tubuh manusia ini Bu. Terus untuk type ini tuh sering banget terjadi pada orang dewasa yang berumur 30 tahun lebih 30 tahun lebih dan seiring peningkatan usia. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab.
faktor penyebab penyakit diabetes mellitus atau kencing manis menurut Budianto tahun 2001 dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan juga faktor risiko yang dapat diubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu ada umur. Manusia pasti selalu akan mengalami penurunan fisiologis setelah umur 40 tahun. Nah, penyakit diabetes mellitus ini akan sering muncul ketika seseorang telah memasuki umur rentan tersebut. Nah, semakin bertambahnya usia, maka resiko untuk terkena penyakit diabetes mellitus ini akan semakin meningkat, terutama untuk umur 45 tahun atau kelompok resiko tinggi. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat diubah yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Distribusi penyebaran penyakit diabetes mellitus menurut jenis kelamin sangat bervariasi. Di Amerika Serikat, penderita penyakit diabetes mellitus ini lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Nah, namun mekanisme yang menjelaskan antara hubungan jenis kelamin dengan penyakit diabetes mellitus ini masih belum jelas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada faktor keturunan. Nah, penyakit diabetes mellitus ini sering menjadi cenderung diturunkan. Adanya riwayat penyakit diabetes mellitus ini dalam keluarga, terutama orang tua dan saudara kandung, memiliki resiko untuk terkena penyakit diabetes mellitus yang besar dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak memiliki penyakit diabetes mellitus. Nah, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko terkena diabetes yang dapat diubah. Nah, salah satunya itu yaitu faktor obesitas atau kegemukan. Ya. Orang yang mengalami kegemukan atau penderita obesitas memiliki risiko mengidap diabetes atau kencing manis yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang berat badannya ideal atau baik. Nah, hal itu terjadi dikarenakan pola makan yang tidak sehat, terutama akibat mengonsumsi karbohidrat berlebih. Contoh karbohidrat itu seperti nasi. Mengonsumsi karbohidrat berlebih dapat meningkatkan kadar gula dalam darah yang memicu terjadinya diabetes atau kencing manis. Nah, maka Ibu jika ingin mencegah kegemukan yang mengakibatkan kencing manis, Ibu dapat mengatur pola makan dengan mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah serta membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, kemudian Ibu bisa juga meningkatkan atau memperbanyak aktivitas fisik seperti berolahraga dan juga membatasi aktivitas seperti menonton TV serta tidur yang berlebihan. Jadi sebelumnya apa kabar Ibu? Baik, sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala dari diabetes. Jadi Bu, di sini gejala awal berhubungan dengan efek langsung dari kadar glukosa darah yang tinggi. Jika kadar glukosa darah sampai di atas 160 sampai 180 mg per desiliter, maka glukosa akan dikeluarkan melalui kemih. Nah, jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Karena ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, maka penderita sering berkemih dalam jumlah yang banyak. Akibatnya itu, penderita merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Menurut Syahbudin 2007, gejala diabetes mellitus adalah adanya rasa haus yang berlebihan, sering kencing, terutama pada malam hari, berat badan turun, kesemutan pada jari tangan dan kaki, penglihatan kabur, gairah seks menurun, dan luka sulit untuk sembuh. Jadi Ibu di sini ada merasakan hal-hal tersebut nggak? Jadi masih aman ya? Aman. Jadi diabetes seringkali muncul tanpa gejala Bu. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Jadi gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain itu sering buang air kecil, sering haus Bu, dan banyak makan atau mudah lapar. Nah, sekarang saya mau ngejelasin gejala-gejala dari penyakit diabetes mellitus, namun berdasarkan tipe dari penyakit diabetes tersebut. Jadi penyakit diabetes mellitus itu kan ada 3 ya Bu ya, ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, sama diabetes gestasional. Nah, untuk yang pertama itu kan ada diabetes mellitus tipe 1. Itu gejalanya itu yang dialami oleh penderita itu adalah penurunan dari berat badan. Kemudian selain penurunan berat badan juga penderita tersebut gampang sekali merasa kelelahan. Kemudian yang ketiga terdapat gatal-gatal pada bagian tubuh. Nah, jika misalnya Ibu melihat kondisi seperti itu, Ibu jangan self-diagnose dulu atau jangan mendiagnosis diri sendiri dulu. Ibu bisa langsung pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memastikan bahwa keadaan Ibu bagaimana gitu. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2. Untuk diabetes mellitus tipe 2 ini tidak ada keluhan, namun penyakit diabetes ini tidak diketahui juga munculnya kapan. Nah
Maka dari itu untuk penanganannya itu bisa dilakukan beberapa tahun kemudian setelah penyakit ini sudah menginfeksi terlalu jauh gitu. Nah, untuk gejala penyakit tersendiri ini, untuk penyakit tipe 2 ini umumnya penderita itu mudah terkena infeksi. Kemudian jika penderita diabetes mellitus kedua ini lukanya itu susah untuk disembuhkan. Kemudian untuk gejala yang selanjutnya, penderita mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, selain itu juga terdapat penyakit komplikasi seperti penyakit komplikasi pada peredaran darah dan syaraf. Nah, kemudian yang ketiga itu ada diabetes diabetes gestasional. Nah, untuk diabetes gestasional ini umumnya dialami oleh wanita yang sedang hamil. Maka dianjurkan oleh dokter wanita yang sedang hamil ini harus memeriksakan diri ke dokter karena gejala dari penyakit diabetes gestasional ini menyerupai gejala-gejala orang hamil. Nah, jadi gejalanya itu yang pertama ada sering merasa haus, kemudian frekuensi buang air kecilnya juga sering. Ini kan sama seperti gejala orang hamil ya, Bu ya. Maka dari itu orang-orang yang sedang hamil itu dianjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter. Cara mencegah dan menanggulangi penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang pertama itu selalu mengonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang, menggunakan prinsip piring makan mendeleti untuk makanan utama seperti nasi dan lauk pauk, dan mengutamakan konsumsi buah-buahan sebagai makanan selingan. Yang kedua itu ibu bisa batasi makanan yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, minuman kaleng atau minuman kemasan yang tadi ibu sempat minum, dan selai, jelly, dan es krim, kue manis ya. Baik Ibu, dari sekian pemaparan teman saya tadi, apakah Ibu sudah paham tentang penyakit ini? Baik Bu, jika Ibu sudah paham, maka mulai dari sekarang Ibu harus bisa mengontrol makanan yang mengandung kadar gula tinggi ya Bu ya. Baik, dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni diabetes mellitus adalah salah satu penyakit degeneratif yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah yaitu banyak mengonsumsi makanan yang bergula, kurang olahraga, dan kurang tidur. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dapat menyinggung beberapa pihak. Kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.